Nabi SAW menganjurkan kita dalam banyak hadis agar menikah dan melahirkan anak. Beliau menganjurkan kita mengenai hal tersebut dan melarang kita hidup membujang. Karena perbuatan ini menyelisihi sunnahnya. Jadi pernah ada 3 orang sahabat berikrar di masjid. Karena mereka merasa ibadahnya sangat tinggi. Maka mereka ingin ibadah yang tidak umum orang buat. Maka mereka bilang satu sama yang lain, ayo kita ke rumah Nabi SAW. Mungkin di rumah Nabi ada informasi ibadah yang belum kita tahu. Di luar rumah kita sudah tahu semua Nabi buat apa. Mereka datang ke rumah Nabi SAW lalu tanya. Ternyata Aisyah menjelaskan, kalau Nabi SAW di rumah seperti laki-laki seseorang antara kalian. Dia penuhi hajatnya sendiri atau dia membantu keluarganya. Bahkan Nabi SAW pernah menjahit sendiri sendalnya yang putus. Maka mereka seakan-akan menganggap ingin informasi yang lain. Seakan-akan mereka anggap ini kok cuma seperti ini ya. Maka 3-tiganya berikrar di masjid. Dan didengar oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Yang satu bilang mulai sekarang saya tidak mau tidur malam hari. Mau sholat tahajud sepanjang malam. Ya, pagi kalau ngantuk baru tidur. Malam tidak ada tidur lagi. Supaya tidak seperti umum orang buat. Mulai habis ba'diyah isya tahajud sampai pagi. Yang kedua mengatakan saya mulai sekarang puasa tidak mau buka puasa. Kecuali saya sudah tidak tahan. Jadi kayak misalnya hari ini Kamis antum puasa. Orang azan buka puasa dia tidak mau buka puasa. Dia tahan sampai besok. Masih tahan sampai hari ketiga. Dia mau buat berbeda. Yang ketiga bilang mulai sekarang saya nggak mau nikahi wanita. Daripada mengganggu ibadah saya nggak mau berurusan sama perempuan. Nabi SAW dengar. Naik di atas mimbar. Lalu beliau berkhutbah. Memuji Allah dan membaca salawat untuk diri beliau SAW. Lalu beliau mengatakan. Telah sampai kepada saya berita begini dan begitu. Ada orang begini dan begitu di antara kalian. Maka ketahuilah aku orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Aku tidur di malam hari dan aku sholat. Artinya Nabi habis isya tidur. Tapi nanti bangun sepertiga malam. Aku juga berbuka puasa. Tiba maghrib boleh puasa. Buka puasa. Dan aku menikahi wanita. Sampai menolak sunnahku bukan dari golonganku. Kata beliau, saya kemukakan kepadamu saudaraku yang budiman sejumlah hadis yang menunjukkan hal itu. Yang pertama, nikah adalah sunnah para rasul. Nikah adalah salah satu sunnah para rasul. Lantas apakah engkau akan menjauhinya wahai saudaraku yang budiman? Kata beliau. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Ia menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Arba'un min sunanil mursalin. Al-haya'u wa ta'attur wa siwaku wa nikah. Ada 4 perkara yang termasuk sunnah para rasul. Rasa malu untuk melanggar hukum-hukum Allah. Yang kedua memakai wangi-wangian. Yang ketiga bersiwak. Dan yang keempat menikah. Ini hadis riwayat Tirmizi nomor 1086. Dan dikatakan dalam kitab nikah dan hadis ini hasan sahih. Yang kedua siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah maka menikahlah. Ini hadis Nabi juga. Nabi SAW memerintahkan kita sekalian. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang menuturkan. Kami bersama Nabi SAW sebagai pemuda yang tidak mempunyai sesuatu. Miskin sekali. Kami sangat miskin kata Abdullah bin Mas'ud. Lalu beliau bersabda kepada kami. Dalam kondisi sahabat-sahabat yang sedang dihadapi miskin semua. Ya ma'syarasy syabab. Hai sekalian anak muda. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa dan antara kalian yang mampu menikah maka menikahlah. Sebagian ulama menerjemahkan makna ba'ah bagi laki-laki mampu melakukan biologis dengan istrinya. Kemudian dia juga siap untuk memberikan nafkah harian buat istrinya. Karena kewajiban kita setiap hari memberikan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, transportasi semampu kita. Besok kita meninggal sudah gugur kewajiban. Berarti hanya itu saja. Satu hari itu kita mampu bawa 1 bungkus nasi uduk ya makan berdua sama istri. Kita bisa tinggal di gubuk dari kayu ya sudah dari itu yang kita tinggal sama istri. Seperti itulah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dari yang haram dan lebih memelihara kesucian kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa karena puasa dapat menekan syahwatnya atau sebagai tameng. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 5066 dalam kitabun nikah dan juga Muslim 1402 dalam kitabun nikah, Tirmidzi juga dalam kitabun nikah nomor 1087. Ada di bagian bawah pensyarah kitab Tuhfatul Ahfadhi bukunya Ibnu Qayyim berkata al-ba'u dalam hadis asalnya dari bahasa Arab berarti jima yang diambil dari kata al-maba'ah yang berarti tempat tinggal juga. Mampu dalam hadis ini memiliki 2 makna, mampu berjima dan mampu memikul beban nikah. Tadi memberikan nafkah itu. Tapi yang harian sesuai dengan kemampu kita.
kemampuan kita. Demikian maksud dalam hadis tersebut. Sebenarnya dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah di halaman 12 dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi. Kemudian para ulama juga berkata, adapun orang yang tidak mampu berjima, maka ia tidaklah butuh berpuasa. Jika demikian, maka makna keduanya lebih sahih. Maksudnya adalah berpuasa itu kalau dia betul-betul punya syahwat yang besar, kemudian dia tidak tahan lagi, dia boleh berpuasa untuk meredam syahwatnya. Tapi kalau dia tidak terikut dengan hawa syahwatnya, maka tidak butuh juga dia berpuasa sunnah. Artinya dalam masalah hadis ini saja ya, bahwa ibadah sunnah dianjurkan atau puasa sunnah dianjurkan. Yang ketiga, hadis Nabi SAW tentang orang yang menikah dengan niat menjaga kesucian dirinya, maka Allah pasti menolongnya dan memberinya rezeki. Kata beliau, saudaraku yang budiman, jika engkau ingin menikah, maka ketahuilah bahwa Allah akan menolongmu atas perkara itu. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun haqqun 'alallahi aunuhum, al-muqatabul ladzi yuridul ada, wan nakihul ladzi yuridul afaf, wal mujahidu fi sabilillah." Sudah masuk waktu? Ada 3 orang yang pasti akan ditolong oleh Allah. Artinya diberikan rezeki dan penuhi kebutuhannya. Yang pertama, seorang budak yang ingin menebus dirinya dengan menyicil kepada tuannya, namanya mukatab. Jadi kalau sekarang zaman ini tidak ada. Kalau zaman dulu ada budak, kalau kita beli di pasar berbudakan, kita bisa dia bisa menebus dirinya. Misal dia katakan pada tuannya, saya mau bebas, bagaimana caranya? Tuannya bilang, kau bayar 10 juta. Majikannya bilang, kau cicil, bayar 10 juta. Dia bilang, saya bisa tapi cicil sebulan 1 juta. Jadi 10 bulan lunas gitu. Makanya namanya mukatab. Seperti kasus Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau pernah menjadi budak atau hamba saya di tangan seorang Yahudi. Dan dia minta ditebus. Ya, Salman menebus untuk menjadi mukatab dengan 1000 pohon kurma. Kemudian yang kedua, orang yang pasti Allah tolong adalah orang yang menikah karena ingin memelihara kesucian, kemaluannya, tidak berzina. Dan yang ketiga adalah mujahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca poin keempat baru azan insyaAllah. Yang keempat, menikahi wanita yang berbelas kasih dan subur atau banyak anak adalah kebanggaan bagimu pada hari kiamat. Kata beliau, saudaraku yang budiman, jika kamu hendak menikah, carilah dari keluarga yang wanita-wanitanya dikenal subur atau banyak anak. Dan berbelas kasih kepada suaminya. Maksudnya lembut, ramah. Karena Nabi SAW membanggakanmu mengenai hal itu pada hari kiamat. Berdasarkan diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu yang menuturkan, seseorang datang kepada Nabi SAW mengatakan, aku mendapatkan seorang wanita, dalam riwayat lain disebutkan memiliki kedudukan dan kecantikan. Orang ini kaya dan cantik, tapi ia tidak dapat mempunyai anak atau mandul. Apakah aku boleh menikahinya? Kata orang itu kepada Nabi SAW. Maka beliau SAW menjawab, tidak. Kemudian dia datang kepada beliau untuk kedua kalinya. Tapi beliau melarangnya. Kemudian dia datang kepada beliau yang ketiga kalinya. Maka beliau melarangnya. Lalu beliau berkata, nikahilah wanita yang berbelas kasih lagi banyak anak. Karena aku akan membanggakan jumlah kalian pada hari kiamat. Hadis ini sahih diriwayatkan Abu Daud nomor 2050.